Bayangkan, hanya dengan sepetak halaman kecil dan beberapa kolam terpal, Anda bisa panen belut hingga 1,5 ton setiap minggu. Kedengarannya mustahil? Nyatanya sudah banyak orang membuktikannya. Dari usaha rumahan biasa, kini mereka bisa meraup omzet puluhan juta rupiah per bulan hanya dari budidaya belut di kolam terpal. Dan hebatnya lagi, modalnya kecil, risikonya rendah, tapi keuntungannya luar biasa besar. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas rahasia sukses budidaya belut, mulai dari persiapan kolam, pemilihan bibit unggul, cara memberi pakan yang bikin cepat gemuk, sampai strategi panen rutin setiap minggu tanpa harus punya lahan luas. Jadi, jangan geser layar Anda, karena informasi di video ini bisa menjadi gerbang menuju peluang emas yang mungkin belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Oh ya, buat Anda yang baru bergabung dan menekan tombol subscribe, semoga rezekinya selalu dilancarkan, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin. Selamat datang di channel yang membahas peluang usaha dan inspirasi agribisnis masa kini. Langsung saja kita mulai pembahasan seru ini dengan Halo, selamat datang di panduan lengkap budidaya belut di kolam terpal. Di bab pertama ini kita akan bahas dari nol, bagaimana persiapan awal agar usaha Anda berjalan dengan baik tanpa rugi. Yuk mulai. 1. Kenapa budidaya belut menggunakan kolam terpal? Budidaya belut merupakan peluang usaha yang menarik, karena bisa dimulai dengan lahan terbatas dan modal yang lebih terjangkau dibandingkan usaha besar lainnya. Penggunaan kolam terpal memberi fleksibilitas, termasuk di pekarangan rumah atau area kecil, dan biaya pembuatan lebih murah dibanding beton. Karena itulah judul kita, cara mudah budidaya belut di kolam terpal bisa panen 1,5 ton per minggu, sangat relevan untuk usaha skala rumahan yang punya potensi besar. Memilih lokasi dan media kolam terpal. Pilih lokasi yang mudah mendapatkan air bersih, serta memiliki saluran pembuangan air yang baik. Jangan memilih lokasi terlalu jauh dari akses agar biaya operasional tidak naik. Media kolam, Anda bisa memilih terpal sebagai liner kolam. Besaran ukuran bisa disesuaikan dengan skala. Dalam referensi disebut bahwa ukuran kolam terpal 3,2 m atau 3,4 m sudah banyak digunakan untuk starter. Pastikan konstruksi penyangga kuat agar terpal tidak jebol atau bocor, dan sistem aerasi, air bisa berjalan dengan stabil. Lumpur atau media dasar kadang masih digunakan karena belut menyukai berlendir dan bergerak di dasar. Tapi bisa juga sistem tanpa lumpur dengan media bersih, sesuai metode yang banyak tersebar. Memilih bibit dan skala tebar. Bibit belut yang sehat adalah kunci. Sebuah artikel menyebut bahwa bibit belut ukuran panjang 6 hingga 11 cm di kisaran harga Rp55.000 kg. Untuk skala besar seperti panen 1,5 ton per minggu tentu Anda perlu banyak kolam dan bibit besar, tapi untuk tahap awal bisa mulai lebih kecil dan naik secara bertahap. Misalnya dalam referensi budidaya skala kecil, satu kolam terpal bisa ditebar bibit beberapa kilogram belut, dan masa pemeliharaan 3-4 bulan hingga ukuran siap panen. Estimasi modal awal dan biaya tetap. Mari kita hitung estimasi kasar berdasarkan data sumber terpercaya. Biaya alat investasi awal seperti kolam terpal, pompa air, aerasi, filter air. Contoh. Satu dokumen mencatat biaya modal tetap untuk 2 unit kolam terpal ukuran 3,2, 1 m adalah sekitar Rp4.250.000. Biaya operasional seperti bibit, pakan, listrik, tenaga kerja, air dan biaya tak terduga. Misalnya untuk 4 bulan budidaya belut, operasional sekitar Rp2.490.000. Jadi total modal tahap awal bisa di kisaran Rp6.740.000 untuk satu siklus 4 bulan dengan 180 kg panen dan harga jual Rp60.000 kg. Menghasilkan keuntungan bersih sekitar Rp5.660.000. Data ini membuktikan bahwa dengan perencanaan yang baik usaha ini layak dan memiliki potensi untung, bukan hanya isapan jempol. Target skala panen 1,5 ton per minggu, realistik atau tidak?
Judul kita menargetkan panen 1,5 ton per minggu. Untuk mencapai itu, skala usaha harus jauh lebih besar dibanding skala rumahan sederhana yang hanya puluhan hingga ratusan kilo per siklus. Contoh nyata, dalam artikel disebut bahwa ada peternak belut yang telah mencapai lebih dari 1 ton per minggu. Artinya, skala besar memerlukan banyak kolam, manajemen produksi yang sangat tertata, pakan dan bibit dalam jumlah besar, serta pasar yang siap serap. Jadi untuk Anda pemula, jangan langsung terobsesi angka 1,5 ton. Mulailah skala yang realistis, kemudian naikkan secara bertahap sambil memperkuat sistem. Tips penting sebelum benar-benar mulai. Lakukan riset pasar, cari tahu permintaan belut di daerah Anda, harga jual, buyer potensial, restoran, grosir, pasar tradisional. Siapkan catatan keuangan, pencatatan modal, operasional, panen, pemasukan, agar Anda tahu kapan balik modal. Pelajari manajemen kualitas air dan pakan, belut sensitif terhadap kualitas lingkungan dan pakan. Siapkan rencana mitigasi, penyakit, kematian massal, musim kering hujan. Tekankan bahwa ini bukan hasil instan, butuh waktu, kesabaran, trial, error. Setelah memahami persiapan awal, kini kita masuk ke tahap paling penting, yaitu pelaksanaan budidaya belut. Di bab ini, kita akan bahas langkah demi langkah mulai dari pembuatan kolam, penebaran bibit, pemeliharaan, hingga penanganan masalah yang sering muncul di lapangan. Pembuatan kolam terpal yang ideal. Langkah pertama adalah membuat kolam terpal yang kuat, bersih, dan sesuai kebutuhan. Ukuran ideal untuk pemula adalah 3 meter 2 meter, 1 meter dengan kapasitas 30-50 kg belut per kolam. Gunakan rangka kayu atau bambu yang kuat sebagai penopang, lalu lapisi bagian dalamnya dengan terpal jenis tebal atau plastik UV agar tahan lama. Sebelum diisi air, pastikan dasar kolam diberi sedikit lumpur sawah atau kompos busuk agar menyerupai habitat alami belut. Tambahkan juga jerami padi kering atau batang pisang yang sudah lapuk sebagai media persembunyian dan tempat berkembang mikroorganisme alami. Isilah kolam dengan air bersih setinggi 30-40 cm. Biarkan air mengendap selama 2-3 hari agar pH stabil di kisaran 6,5-7,5. Ini penting karena belut sangat sensitif terhadap perubahan kondisi air. Penebaran bibit belut. Setelah kolam siap, langkah berikutnya adalah menebar bibit. Bibit yang digunakan sebaiknya berukuran 10-12 cm dan tampak aktif bergerak. Bibit seperti ini biasanya dijual per kilogram, berisi sekitar 50-70 ekor, dengan harga rata-rata Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Sebelum ditebar, lakukan proses adaptasi dengan cara memasukkan wadah berisi bibit ke kolam selama 15-20 menit agar suhu air menyatu. Jangan langsung menuang bibit karena perubahan suhu mendadak dapat membuat belut stres dan mudah mati. Kepadatan ideal penebaran adalah 2-3 kg bibit per meter persegi. Bila Anda menggunakan kolam 3-2 meter, maka jumlah maksimal sekitar 12-15 kg bibit belut per kolam. Dengan kepadatan ini, belut dapat tumbuh optimal dan tidak saling berebut oksigen maupun pakan. Pemberian pakan dan manajemen nutrisi. Pakan adalah faktor utama keberhasilan budidaya. Belut dikenal rakus dan menyukai makanan hidup seperti cacing tanah, keong sawah, bekicot, atau ikan kecil. Namun agar lebih efisien, Anda dapat menggunakan pakan tambahan berupa campuran dedak halus, tepung ikan, dan bekatul yang difermentasi menggunakan ragi tape dan air kelapa. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jangan memberi terlalu banyak karena sisa pakan dapat membuat air cepat kotor dan menurunkan kualitas kolam. Rasio pakan yang baik adalah 3% dari total bobot tubuh belut per hari. Untuk memacu pertumbuhan, Anda juga bisa memberikan pakan alami yang difermentasi dengan probiotik organik. Caranya mudah, campurkan ragi tape, air beras, dan tetes tebu, diamkan selama 2 hari, lalu semprotkan ke pakan. Hasilnya,
pertumbuhan lebih cepat dan belut lebih sehat. Pengelolaan air dan kesehatan kolam. Kualitas air harus dijaga sepanjang waktu. Warna air yang ideal adalah hijau kecoklatan, menandakan kandungan plankton dan mikroorganisme alami cukup. Bila air terlalu keruh atau berbau busuk, segera kuras sebagian, sekitar sepertiga bagian, lalu tambahkan air baru yang sudah diendapkan. Jangan ganti air seluruhnya kecuali bila terjadi kontaminasi berat. Penggantian total bisa menyebabkan belut stres. Pastikan juga sirkulasi berjalan baik dengan bantuan pompa atau aerator sederhana agar kadar oksigen terjaga. Setiap 2 minggu sekali, periksa kondisi media dasar. Bila banyak sisa pakan menumpuk, bersihkan secara perlahan dengan menyedot lumpur berlebih menggunakan selang kecil. Tujuannya untuk mencegah munculnya amonia tinggi yang dapat membunuh belut. Pengendalian hama dan penyakit. Musuh utama dalam kolam belut adalah siput liar, serangga air, dan kadang ular kecil yang masuk lewat celah kolam. Tutup bagian atas kolam dengan jaring agar aman. Jika muncul jamur putih di tubuh belut, biasanya akibat air kotor. Segera lakukan perendaman dengan larutan garam dapur 1% selama 5 menit, lalu kembalikan ke kolam bersih. Untuk pencegahan penyakit, biasakan memberi pakan berkualitas dan hindari pemberian pakan basi. Belut yang sehat tampak aktif di malam hari dan memiliki lendir alami yang mengilap. Catatan keuangan dan operasional. Tahap pelaksanaan memerlukan manajemen keuangan harian. Catat semua pengeluaran seperti pakan, listrik, bibit tambahan, atau perawatan kolam. Dengan pencatatan ini, Anda akan tahu kapan harus menambah pakan atau mengganti air tanpa boros. Secara umum, untuk satu kolam terpal berisi 12-15 kg bibit, biaya operasional bulanan berkisar Rp500.000 hingga Rp600.000. Biaya ini sudah termasuk pakan alami dan listrik aerator. Dengan perawatan yang tepat, setelah 4 bulan bobot belut bisa meningkat 5 kali lipat. Artinya dari 15 kg bibit bisa menghasilkan sekitar 75 kg belut siap panen per kolam. Bila Anda memiliki 10 kolam aktif, total produksi bisa mencapai 750 kg per siklus, atau setara setengah ton lebih. Angka ini sudah sangat dekat dengan target produksi besar. Kunci sukses tahap pelaksanaan. Kunci sukses pada tahap ini adalah disiplin, kesabaran, dan perhatian terhadap detail. Jangan tergoda menebar bibit terlalu padat karena hasilnya justru merugikan. Pastikan air stabil, pakan cukup, dan kolam selalu bersih. Ingat, usaha belut bukan tentang kecepatan, tapi konsistensi. Semakin Anda telaten, semakin besar peluang menghasilkan panen melimpah yang bisa dijual dengan harga tinggi di pasaran. Setelah semua proses pemeliharaan berjalan dengan baik, kini saatnya kita masuk ke tahap terakhir dalam budidaya belut, yaitu strategi panen, perhitungan keuntungan, dan cara memperluas usaha agar hasilnya stabil serta menguntungkan dalam jangka panjang. 1. Waktu dan tanda belut siap panen. Belut umumnya siap dipanen setelah berumur 3-4 bulan, tergantung pakan dan kondisi air. Tanda-tandanya bisa terlihat dari ukuran tubuh yang seragam dan warna kulit mengilap kecoklatan. Jika gerakan belut mulai lambat dan nafsu makan menurun, biasanya itu pertanda belut sudah mencapai bobot maksimalnya. Ukuran ideal untuk panen adalah sekitar 150 hingga 200 gram per ekor. Belut dengan ukuran ini paling banyak dicari restoran, pasar tradisional, hingga eksportir karena teksturnya lembut dan rasanya gurih. 2. Teknik panen yang aman. Cara panen harus hati-hati agar belut tidak terluka. Gunakan serokan lembut atau jaring halus, lalu pindahkan ke wadah berisi air bersih. Jangan menguras air secara total karena dapat membuat belut stres dan mati mendadak. Panen bisa dilakukan bertahap. Misalnya, separuh populasi diambil lebih dulu untuk dijual, dan sisanya dipelihara lagi agar ukuran semakin besar. Dengan metode ini, Anda bisa mendapatkan panen berkelanjutan setiap minggu tanpa harus menunggu satu siklus penuh. Untuk menjaga kesegaran saat dijual,
Belut sebaiknya tidak dibiarkan terlalu lama di luar air. Gunakan wadah berisi lumpur lembab atau air dingin agar belut tetap hidup hingga sampai ke pembeli. 3. Analisis hasil produksi dan keuntungan. Mari kita hitung secara realistis berdasarkan data dari beberapa sumber lapangan. Dari satu kolam terpal berisi 15 kg bibit, setelah 4 bulan pemeliharaan bisa menghasilkan rata-rata 75 kg belut siap panen. Dengan harga jual di pasaran sekitar Rp60.000 per kilogram, maka pendapatan kotor dari satu kolam mencapai Rp4,5 juta. Jika Anda memiliki 10 kolam aktif, total panen per siklus bisa mencapai 750 kg atau setara Rp45 juta. Setelah dikurangi biaya operasional dan modal bibit sekitar Rp15 juta, maka keuntungan bersih yang diperoleh mencapai kurang lebih Rp30 juta per siklus. Dalam 1 tahun, jika dilakukan 3 siklus panen, potensi laba bersih bisa menyentuh lebih dari Rp90 juta per tahun. Untuk mencapai target besar hingga 1,5 ton per minggu, diperlukan ekspansi sekitar 30 hingga 40 kolam dengan manajemen produksi bergilir. Artinya setiap minggu selalu ada kolam yang siap panen. Dengan sistem rotasi seperti ini, produksi tetap stabil dan pendapatan terus mengalir. 4. Strategi pemasaran dan pengembangan usaha. Setelah panen, langkah penting berikutnya adalah pemasaran. Anda bisa menjual langsung ke pengepul, restoran, rumah makan, atau melalui pasar online. Banyak pembeli mencari belut segar karena sulit didapat dalam jumlah besar. Untuk menjangkau pasar lebih luas, buat merek dagang dan kemasan higienis agar menarik bagi konsumen modern. Anda juga bisa menjual produk olahan seperti belut crispy, abon belut, atau belut asap yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Jika modal bertambah, investasikan pada peralatan otomatis seperti aerator tenaga surya, sistem filter air, dan pembuatan kolam semi-permanen agar efisiensi meningkat. Gunakan sebagian keuntungan untuk riset dan inovasi pakan alami. Semakin rendah biaya pakan, semakin besar margin keuntungan yang bisa Anda dapatkan. 5. Kunci sukses jangka panjang. Keberhasilan budidaya belut tidak hanya tergantung pada modal, tetapi juga ketekunan. Jaga kualitas air, rajin mencatat data produksi, dan terus belajar dari pengalaman. Bangun jaringan dengan peternak lain, tukar informasi tentang cara mengatasi penyakit dan mengatur jadwal panen agar tidak bentrok dengan harga pasar. Yang terpenting, selalu jaga integritas dalam berbisnis. Berikan produk yang bersih dan berkualitas, karena kepercayaan konsumen adalah modal terbesar untuk berkembang. Penutup dan ucapan terima kasih. Demikianlah panduan lengkap cara mudah budidaya belut di kolam terpal bisa panen 1,5 ton per minggu. Dari persiapan awal, pelaksanaan, hingga analisis keuntungan, semua bisa Anda lakukan asal sabar, tekun, dan konsisten. Ingatlah, hasil besar tidak datang dalam semalam, tapi melalui langkah kecil yang dilakukan terus-menerus dengan penuh keyakinan. Semoga usaha budidaya belut Anda membawa rezeki yang melimpah, memberi manfaat bagi keluarga, dan menjadi ladang kebaikan yang diridho oleh Allah. Terima kasih sudah menonton dan menyimak sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol suka dan subscribe agar kami semakin semangat membuat konten edukatif lainnya. Semoga yang sudah subscribe selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin.